Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7 Dasar Dedi Gila. Sepuluh menit kemudian ayah sudah tertidur lelap. Itu dapat terdengar dari deruan nafasnya yang teratur, pertanda dia sudah tidur. Sepertinya aku harus memperketat pengawasan terhadap bocil ini, takutnya nanti Helen malah melakukan hal di luar kendali padanya. Zain sedikit takut dan was mengingat mantannya yang memang rada nekat. Setelah memastikan ayah tidur pulas, Zain segera mematikan lampu karena dia adalah tipe orang yang tidak akan bisa tidur saat lampu menyala. Pagi harinya setelah selesai bersiap, Zain duduk di meja makan menikmati segelas kopi sebelum berangkat kerja. "Dedi, tolong ikatkan rambut ayah," kata ayah yang sudah siap, tinggal rambutnya saja yang belum dikuncir. "Kamu tidak pandai mengikat rambut?" tanya Zain melirik rambut panjang ayah yang hampir sepinggang. "Kurang pandai, Dedi selalu tak rapi. Kalau ayah gerai aja dia terlalu panjang, jadi keringatan ayah nanti." Jawab ayah yang biasanya selalu diikatkan rambut oleh mami atau pelayannya. "Duduk sini," kata Zain menepuk paha kanannya. "Berdiri saja, Dedi," kata ayah meletakkan tasnya di atas kursi lalu memberikan sisir pada Zain. "Saya mau duduk," tegas Zain membuat ayah mau tak mau duduk di salah satu paha pria itu. Zain mengambil sisir di tangan ayah lalu dengan telaten merapikan baru mengikat rambut panjang ayah. "Tuh kan dia bukan mafia." "Ya kali mafia pandai mengikat rambut cewek rapi lagi." Batin ayah memandangi wajahnya dari cermin kecil yang dia pegang. Membuatnya merasa terlihat cantik dan lebih pede dengan gaya kuncir rambut ala Zain. "Besok ayah potong rambut aja deh, males punya rambut panjang repot," kata ayah memulai perdebatan. Karena menyadari Zain sepertinya suka dengan rambut panjangnya. "Jangan, bagus rambut panjang begini, tebal lagi," suka Zain memainkan ujung rambut panjang ayah. Karena memang baru kali ini dia menyentuh rambut wanita yang setebal rambut ayah. "Kalau bagus Dedi aja yang pakai rambut panjang, ayah mah udah capek nanti pulang sekolah ayah potong." Kata ayah dengan santainya turun dari duduknya lalu segera berlari ke kulkas mengambil susu kotak. "Kalau kamu potong, saya potong juga uang jajan kamu," tegas Zain meminum kopinya sambil menatap ayah yang berjalan itu. "Dih Dedi, apaan ngancem kayak begitu?" rengek ayah kembali duduk di meja makan untuk sarapan. "Saya tidak mengancam," kata Zain dengan santainya sambil mengoles roti dengan selai.
Lalu apa namanya? Tanya ayah dengan kesal menatap tajam Zain. Tundukkan pandanganmu, jangan menatap saya begitu, tegas Zain merasa tak suka dengan tatapan ayah. Terserah mau suka atau enggak, ketus ayah memakan rotinya sambil berjalan keluar pintu meninggalkan Zain sendirian di meja makan. Huf, sabar Zain, dia sengaja bersikap begitu agar kamu melepaskannya. Batin Zain yang sadar kalau ayah memang sedang berusaha membuatnya agar tidak betah sehingga Zain nanti mau menceraikannya. Zain berdiri dan segera memakai jasnya untuk segera berangkat ke kantor karena dia ada meeting pagi. Zain berdiri di lobi apartemen menunggu bodyguardnya mengambil mobil. Dedi, sapa ayah yang juga berdiri tak jauh dari Zain dengan hangat seolah tanpa dosa bahkan tak ada masalah antara mereka. Zain hanya diam dengan tatapan lurus ke depan, jangankan menjawab melirik ayah saja tidak. Dedi ngambek, tanya ayah mencondongkan badannya untuk melihat wajah Zain tapi pria itu malah buang muka. Ayah yang berdiri cukup jauh mendekat beberapa langkah lagi pada Zain sambil terkekeh. Rupanya pria itu marah karena ayah tinggal pergi duluan, buktinya dia diam saja bahkan mengabaikan ayah. Mobil ayah sudah berada di depan lobi dan bodyguard juga sudah memberikan kuncinya. Tapi bocil itu belum juga berangkat sekolah, dia masih saja usil menggoda dan menatap Zain sekalipun pria itu sudah buang muka. Kondisi lobi apartemen cukup sepi membuat ayah semakin leluasa menggoda Zain, yang entah kenapa selalu hilang ketenangan saat bersama bocil sialan itu. Sampai hanya bersikap tenang dan cool saja tidak bisa, bahkan berulang kali buang muka karena merasa risih ditatap oleh bocil itu. Zain, panggil seorang wanita cantik yang begitu turun dari mobilnya langsung berlari dengan tangan membentang bersiap memeluk Zain. Zain menatap Helen yang berlari ke arahnya hendak memeluknya dan mungkin saja Zain tak bisa menghindar karena jarak mereka yang sudah terlalu dekat. Aduh, ringis wanita itu yang jadi terjatuh ke tanah saat kaki seseorang menghalangi langkahnya yang tengah berlari hingga dia kehilangan keseimbangannya. Benar cowok tidak peka, hujat ayah yang berdiri di tak jauh dari Zain. Ayah memang sengaja menungkai kaki wanita itu agar ketika jatuh ditangkap Zain, tapi malah dibiarkan sampai jatuh oleh pria sialan itu. Ayah hanya ingin tahu seberapa peka pria dewasa itu, minimal rasa kemanusiaannya, tapi hasilnya malah nol. Dan ada 10% kemungkinan kalau dia memang mafia karena tidak punya belas kasih bahkan pada pacarnya sekalipun. Kenapa saya yang salah, bukankah kamu yang sengaja membuat dia terjatuh? Jawab Zain dengan ketus.
Merengkel ya, kalau udah tahu tante ini mau jatuh kenapa tidak ditolong? Ayah menjadi kesal sendiri dengan Zain yang tidak punya rasa peka menurutnya. Sejak kapan menolong orang jadi pekerjaan saya? Zain menjawab setiap ucapan ayah dengan jawaban singkat, namun membuat bocil itu semakin geram. Helen yang sudah terduduk di bawah dengan lutut luka itu hanya melongo. Melihat Zain yang tengah berdebat dengan seorang gadis kecil yang masih memakai seragam sekolah. Tapi mereka berdebat bukan karena Zain memarahi bocil itu, karena sudah membuat Helen jatuh. Melainkan sebaliknya, bocil itu marah karena Zain tidak menangkap Helen. Dia kan pacar Daddy, ucap ayah lagi. Saya tidak punya pacar, tegas Zain lagi. Daddy, ucap Helen berdiri dengan sedikit susah dibantu oleh bodyguardnya. Zain dan ayah yang tengah berdebat itu langsung menoleh ke arah Helen yang sudah berdiri itu. Iya Mom, jawab ayah sambil tertawa keras lalu berlari ke mobilnya dikejar oleh Zain. Zain yang berhasil mendapatkan tangan ayah mengantarkan bocil itu ke mobil dan memangkas jarak antara mereka. Jika saya Daddy maka kamu adalah mominya, bisik Zain tepat ke dekat telinga ayah. Bahkan kedua tangannya terasa begitu panas di pinggang ayah yang sudah berdiri tersandar ke mobil itu. Terus anaknya, ucap ayah spontan merujuk pada jumlah mereka yang ganjil. Kalau ada pacar Zain baru pas ayah bisa jadi anak mereka, pikir ayah. Nanti saya buatkan, ucap Zain dengan senyum nakalnya. Sama tante itu, ucap ayah menunjuk Helen yang berjalan pelan menghampiri mereka. Mengapa harus buat sama dia? Saya kan punya istri, ucap Zain yang membuat ayah merinding seketika. Ih, dasar Daddy. Daddy gila, rutuk ayah memukul dada Zain dengan tangannya merasa geli dan takut mendengar ucapan pria dewasa itu. Awas, ayah mau berangkat sekolah. Ayah mendorong Zain yang masih berada dalam posisi sangat dekat dengannya. Lepas, kata ayah saat Zain tak mau melepaskan kedua tangannya. Kalau mau pergi itu berpamitan pada suami, ucap Zain. Ha baiklah, kata ayah bersalam bahkan mencium tangan Zain membuat pria itu langsung terpaku menatap ayah tak berkedip. Daa suamiku, goda ayah dengan suara kecil yang mungkin hanya didengar Zain lalu masuk ke mobilnya dan pergi. Sial bocil itu manis sekali. Batin Zain masih menatap mobil ayah yang perlahan berjalan menjauh menuju jalan raya. Zain, panggil Helen yang baru sampai di dekat Zain setelah sedikit kesusahan berjalan karena lututnya luka.
Zain berdiri menjauh dengan spontan begitu Helen akan menyentuhnya. Ada apa denganmu Zain? Kenapa kamu memutuskan hubungan kita secara sepihak? Itulah tujuan Helen datang langsung ke apartemen Zain. Karena setelah pertengkaran mereka kemarin Zain tidak lagi mau menjawab teleponnya. Zain, dengarkan aku dulu, ucap Helen memegang lengan Zain yang langsung ditepisnya. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus berangkat karena ada meeting pagi. Ucap Zain segera menuju mobilnya yang dikejar Helen walaupun sambil meringis menahan sakit. Lalu siapa gadis kecil tadi? Tanya Helen yang masih penasaran karena walaupun jahat dia terlihat dekat dengan Zain. Itu bukan urusanmu, cuek. Zain bergegas masuk ke mobilnya lalu pergi menuju kantor karena memang sudah mepet waktu. Di jam makan siang Zain pergi ke restoran mewah pusat kota untuk memenuhi undangan makan siang bersama para sahabatnya. Lagian sudah lama juga mereka tidak ngumpul. Maaf ya, aku terlambat, pekerjaanku lama selesainya tadi, ucap Zain langsung memeluk kelima sahabatnya yang baru kembali dari luar negeri itu. Duduk Zain, santai, mengapa kau begitu tegang sekarang? Tawa Ricardo memeluk Zain hangat. Aku hanya tidak enak kalian menunggu terlalu lama, ucap Zain karena memang dia telat lebih dari 30 menit. Aku pikir kau menidurkan Helen dulu, tawa meledak Boy yang diikuti yang lainnya. Aku sudah tidak bersamanya lagi, ucap Zain berterus terang. Kenapa? Pertanyaan spontan mereka. Tidak usah pura-pura tidak tahu kalian, ketus Zain pada temannya yang mencoba menutupi hal besar. Bahkan seolah tidak tahu hanya demi agar Zain tidak sakit hati. Sebenarnya beberapa hari yang lalu kelima sahabat Zain mengadakan perayaan kecilan di apartemen Eric atas kemenangan mereka. Hanya saja Zain tidak bisa datang karena itu hari pernikahannya dengan ayah. Tapi saat mereka membooking beberapa wanita untuk menemani mereka, Helen masuk ke dalam deretan wanita itu. Maaf Zain, kami hanya tidak ingin kamu sakit hati, ucap Eric mengakui kesalahan sekaligus alasan mereka. Aku tidak sebodoh itu hanya karena cinta akan mentolerirnya, jawab Zain yang masih memainkan logika dalam mencintai Helen. Oh, masih pakai logika ini, tawa meledek Rico yang bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata Zain tidak bucin pada Helen. Mengapa tidak? Berperang saja pakai logika, apalagi mencintai seorang wanita, ucap Zain dengan lantangnya. Kalau masih pakai logika berarti kau belum mencintainya Zain, sahut Daniel yang sedari tadi hanya diam. Maksudnya? Tak mengerti Zain dan yang lain saat ucapan Daniel seolah membantah semua ucapan mereka. Suatu saat kalian akan tahu jawabannya,
Jawaban ambigu Daniel yang membuat mereka semua memelas. Aku rasa itu alasan mama kamu tidak menyukai Helen, Zain. Ucap Rico yang selama ini tahu kalau awalnya hubungan Zain dan Helen memang ditentang oleh keluarga Zain. Walaupun perlahan kedua orang tua Zain melunak setelah Helen berhasil mengambil hati mereka dengan menunjukkan sisi lain dari dirinya. Tapi itu kan dulu sebelum mama mengenalnya, ucap Zain yang bisa merasakan perubahan sikap mamanya. Yang awalnya tidak suka menjadi sayang Helen seiring waktu, walaupun pada akhirnya mama memilih ayah untuk menjadi istri Zain. Feeling seorang ibu itu kuat, Zain, kata Ricardo yang diangguki semuanya. Bersambung.